Oke teman-teman, sebelum kita ngomongin ke Aqsa, masih kita juga ada sedikit yang saya masih belum paham soal Luxor nih. Tadi dibilang bahwa oke bisa naik balon udara, ada di sana ya kan. Kemudian itu kota seperti dalam museum. Itu perjalanannya kalau dari Kairo ke Luxor itu berapa lama Pak Ala? Kita kasih berjalanan dari Kairo ke kota namanya Hurghada, 5 jam bermalam 5 jam bermalam. di Laut Merah. Wah, bermalam di Laut Merah yang namanya Red Sea. Red Sea ya. Uh-uh. Naik desert safari di situ, terus lanjut ke Luxor 3 jam. Oke, kemudian Bisa dikatakan kurang lebih 8 jam Kairo Luxor. Tapi pulangnya naik pesawat 1 jam dari Luxor jadi ke Kairo. perginya Darat. kita itu traveling dulu ya kan, Iya. baru pulangnya naik pesawat. Jadi sepanjang jalan itu sebenarnya dari Kairo sampai ke Luxor itu kita menikmati alam jalan Alam darat jalan, ya, benar. begitu. Oke. Nah, tadi Pak kan sempat kita katakan juga ada Alexandria, ada Kairo. Tapi kan kalau kita mau ke Aqsa itu kita harus melalui Terusan Suez. terusan Suez. Nah, Ya. terusan Suez itu saya sih dulu waktu sekolah SMP ya tahu terusan Suez. Tapi intinya itu apa sih? Itu sebetulnya Terusan menjadikan Suez itu bisa bikin waktu singkat. Dulu sebelum ada terusan Suez, orang dari Amerika, dari Eropa mau ke Asia harus mutar keliling Afrika. Oke. Hampir 7 bulan. wow, jauh banget. Setelah ada terusan Suez, hanya bisa dikatakan tol laut. Ya, jadi tol laut 10 ya. jam. Wah, jadi berbulan-bulan ini hanya 10 jam. 10 jam. Itu hebat sekali ya. Ya, dan dia strategi buat Mesir. Wah, Karena itu setiap kabel lewat harus bayar pajak laut. Itu kan menjadi devisa ya Devisa. buat 20 miliar bertahun kira-kira Mesir dapat. wah, hebat sekali. Nah, yang punya pemikiran itu juga luar biasa Iya ya. benar. Itu Orang zaman- Perancis. Orang Perancis. Ferdinand de Lesseps. Wah, keren banget. Nah, kalau kita mau karena kita kalau mau ke Palestina kan berarti harus melalui. Dari Afrika ke Asia lewat terusan Suez. Oke. Kalau Kairo itu Afrika. Kairo masih di Afrika. Di Afrika. Tapi kemudian kalau kita mau ke Aqsa, ke Palestina, itu berarti kita Lewat seperti kayak pindah benua nih benua ya. benua ya. Oke, melalui Terusan Suez. terusan Laut Merah. Suez. Oke, dari sana itu menuju ke kota mana Pak? Ke kota Sinai. Oh, oke, kota Sinai ya di Saint Catherine. Santa Catherine atau nama Islamiknya Al-Wadi Al-Muqaddas II. Oke, nah itu dari sana baru ke perbatasan begitu. Dari kota Sinai ke perbatasan 2-3 jam. Oh, 2-3 jam. Nah, biasanya itu para ibaratnya jamaah itu nginepnya di mana, Pak? Kita kasih hotel dekat perbatasan. Oke. Tapi sambil kita ziarah kota Sinai, bisa melihat tempat di mana Allah turunkan manna dan salwa. Musa terima wahyu kitab Taurat. Ada beberapa peristiwa istimewa yang terjadi di Gunung Sinai. Yang pertama Jabal Tur Sinai wa Tini wa Zaitun wa Tur Sinin. Yang kedua tempat Nabi Musa menerima wahyu kitab Taurat. Yang ketiga tempat Allah menambahkan dirinya buat Musa. Yang keempat makam Nabi Harun ada di Sinai. Yang kelima ada yang dikenal Batung Musa Samirei. Ada di kota Sinai juga. Dari Sinai kita ke perbatasan kota namanya Taba. Oke. Bermalam. Jadi bermalamnya di Taba. Iya. Setelah kita mengunjungi di Sinai itu ada makam Nabi Harun segala macam ya kan. Baru kita ke Taba. Menginap 1 malam di Taba. Besok pagi bisa masuk ke Yerusalem. Oke, jadi pagi-pagi berangkat ke Yerusalem melalui perbatasan, ya Perbatasan kan? Jalan darat. Oke, Pala. Dari Sinai tadi menuju Taba. Taba masuk ke Jericho, ke Jericho. kota namanya Eilat. Yang pertama dari Eilat ke kota namanya Jericho. Di Jericho itu bisa dikatakan kota tertua di dunia. Ada makam Nabi Musa alaihissalam. Kita ziarah makam Nabi Musa itu di situ. di situ. Oke. Baru tiba di hotel mungkin sekitar maghrib. Ya kita bisa salat maghrib, isya di Masjid Al-Aqsa. Jadi sholat maghrib isya di Al-Aqsa. Langsung salat Masjid Al-Aqsa. Maghrib, isya. Nah, selain daripada kita ke Al-Aqsa, itu di area Palestina kita ada kegiatan apa, Pak?
Di sana kita masih ada city tour juga ziarah makam beberapa nabi. Salah satunya Nabi Musa tadi di Jericho. Terus kita ke kota namanya Hebron. Hebron. Di Hebron bisa ziarah 4 makam nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf. Wah, ada Bisa 4 juga nabi di melihat situ. tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi ada 4 makam, terus kemudian tempat lahirnya Lahirnya Nabi Nabi Isa. Isa. Oke. Nah, selain daripada itu, lebih banyak perbanyak ibadah. Membanyak ibadah di Masjid Al-Aqsa. Tapi yang kita tidak tahu semua, Masjid Al-Aqsa tidak seperti Masjid Al-Haram. Buka 24 jam. Masjid Al-Aqsa tutup habis salat Isya, buka lagi mungkin jam 3 atau jam 4. Ya, Baru sebelum kita bisa subuh ya. sebelum subuh. Dan ini menyedihkan karena Masjid Al-Aqsa kita tahu bukan di bawah kekuasaan orang Islam. Tapi kita bersyukur. Orang Indonesia juga termasuk bersyukur. Bisa ke sana harus bersyukur. Saya sampai saat ini sudah antar ribuan orang, tapi saya sendiri belum diizinkan Allah untuk beribadah di Masjid Al-Aqsa. Jadi kalau orang Indonesia masih ada kesempatan untuk beribadah di satu masjid yang mulia ini, jangan ditunda. Betul. Apalagi kondisi perang, apalagi kondisi demo, apalagi Israel pernah tutup visa buat orang Indonesia. Selama masih bisa beribadah di Masjid Al-Aqsa, jangan ditunda. Ya. Selagi dikasih kesehatan, punya biaya, ya kan? Dari sisi ekonomi cukup, kenapa tidak ke sana? Segerakan ke Masjid Al-Aqsa. Ya, ya itu luar biasa ya Pak. Karena apa yang kita lakuin untuk orang Palestina, apa yang kita buat untuk orang Palestina, kita dikasih kesempatan datang bantu mereka secara langsung. Satu-satunya bantuan secara langsung, kita datang ke sana, kita pakai hotel mereka, kita makan di restoran mereka, kita pakai bis mereka, kita belanja di toko-toko mereka. Ekonominya jadi muter. Ya, ekonomi mereka jadi naik lagi. Kita bahagiakan anak-anak yang di kota Hebron. Hebron itu satu kota kecil yang dibaikada oleh tentara Israel. Di mana anak kecil lihat turis dari Indonesia datang lari sambut orang Indonesia. Karena tahu orang Indonesia dharma, baik, suka berbagi. Bagi kita ini hal kecil, bagi mereka hal sangat luar biasa. Ya, ya betul. Ya itu sesuatu hal yang menurut saya luar biasa kalau kita bisa ke sana. Harus ke sana, jangan ditunda-tunda. Bersyukur masih punya kesempatan. Saya sudah antar ribuan orang, saya sendiri belum diizinkan karena masih warga negara Mesir. Oke. Pak, setelah dari Palestina masuk ke Jordan. Nah di Jordan itu dari Palestina untuk lewat jalan darat lagi kan? Jalan darat lagi. Untuk di border. Itu prosesnya berapa lama tuh? Prosesnya di border sekarang nggak sampai 1-2 jam. Tidak Oke. lama. Oh, cepat lah ya. Udah cepat. Oke. Dan itu juga nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh. Sekarang mereka sangat memudahkan karena kita ini datang ke sana turis. Jadi selama mereka keluarkan visa kita, ini artinya mereka jamin keamanan kita. Nah, di Jordan itu yang utama yang harus dikunjungi oleh para jamaah Indonesia apa Pak? Yang paling terkenal itu adalah Petra. Petra. Termasuk Petra? salah satu dari 7 keajaiban dunia. Oke. Di Petra itu perjalanan cukup jauh kalau dari border? Dari border ke Petra kurang lebih 3 jam. 3 jam. Ya. Nah sebetulnya di Jordan itu masyarakatnya rata-rata penghasilannya dari mana Pak? Penghasilan mereka yang pertama dari turis juga. Dari turis juga, oke. Apa sih yang menjadi ciri khasnya di Jordan kalau orang pada mau belanja? Kalau ciri khasnya itu ada yang terkenal barang laut mati. Barang laut mati. Kosmetik laut mati. Kosmetik yang Ya. itu bisa membuat kulit muka kencang, menjadi awet muda, begitu Iya, ya. Itu luar biasa. Selain daripada Petra, ada lagi nggak dalam Ada yang paketnya lebih itu? unik lagi itu namanya Wadi Ram. Wadi Ram. Bisa cari pengalaman baru, tidur di tenda di gurun Sahara, di tanah gurun pasir, di tenda, tapi tendanya bagus banget. Tendanya bentuknya Bentuknya balon. balon ya. Nah, sedangkan kalau kita di sini kan tenda segi 4 begitu. Enggak, dia tendanya dalam bentuk balon. Pemandangannya Iya, bagus. Nah, itu jauh nggak Pak dari Dari Petra ke Wadi Ram 1 jam.
masih dekat. Oke, dari Petra ke Wadi Ram 1 jam. Iya. Nah habis dari Wadi Ram itu 1 malam. Ya di Wadi Ram malam? 1 malam di Aman. 1 malam di Aman. Tapi sebelum ke Aman itu ada lagi kegiatan lain? Ya kita bisa melihat ada situs Islam sangat terkenal namanya Gua Ashabul Kahfi. Oh, oke. Di situ ada 7 pemuda yang tidur atau tertidurkan sampai 300 tahun. Tiba-tiba keluar ganti raja, ganti kaisar, ganti mata uang. Sampai uang yang Iya. ada, yang di kantongnya aja udah nggak berlaku Gak ya? berlaku lagi. Cari makanan aja gak bisa. Bahasanya juga udah pasti Bahasanya berbeda. sudah berubah juga. Udah Apalagi beda. sudah 300 tahun 300 ya tahun. kan? Oke. Dari situ baru ke Aman. Iya. Oke. Nanti di Aman ada apa saja ya kan? Kita akan kembali sesaat lagi.